Baru kamu lihat itunya, pertanyaan lu kemarin malam. Bapak Birong, terima kasih atas waktu Anda. Bisa ceritakan sedikit mengenai background Bapak dan sudah berapa lama Bapak bekerja di kebun kopi? Apa posisi dan tanggung jawab utama Bapak di sini? Tanggung jawab saya di sini, jadi orang yang mengolah keripik ya, dari mulai keripik pisang, keripik singkong, keripik sukun, dari awal, dari mulai pengupasan, pengirisan, penggorengan, sampai penjualan. Nah, saya sekarang di sini di kebun kopi ini baru sekitar 4 bulan lah bergabung dengan kebun kopi. Apa hal yang paling Bapak sukai dari bekerja di kebun kopi, khususnya dalam memproduksi keripik? Yang paling saya suka itu ketika bahan-bahannya itu sesuai dengan keinginan yang diinginkan sama konsumen. Terus pengolahannya nggak terlalu ribet, penjualannya juga cepat. Nah, itu yang paling kita senang tuh. Apa filosofi atau nilai yang dipegang teguh oleh kebun kopi dalam memproduksi keripik, terutama dalam menjaga kualitas? Jadi filosofinya itu kebun kopi ini bagaimana dia mengangkat makanan atau kuliner lokal, terutama yang zaman dulu seperti keripik pisang ini, keripik singkong, keripik sukun, supaya orang-orang ini yang Gen Z ini mengenal apa itu kuliner lokal yang jadul-jadul. Kebun kopi memproduksi keripik pisang, singkong, dan sukun. Bagaimana Bapak memastikan ketersediaan dan kualitas bahan baku yang pisang, singkong, sukun yang digunakan? Jadi bahan-bahan ini kita semua didapat dari kebun sendiri ya. Kita punya pohon pisang sendiri, pohon singkong sendiri, dan juga pohon sukun sendiri. Jadi untuk saat ini kita nggak belanja untuk bahan. Jadi ada dari kebun sendiri kita ambil. Bisa jelaskan secara singkat tahapan proses pembuatan keripik dari bahan mentah hingga siap kemas di sini? Apakah ada teknik khusus yang membedakan produk kebun kopi? Jadi awal itu ketika bahan nih seperti pisang, singkong, dan sukun dibawa dari kebun ke sini, kita kupas, kita cuci, lalu kita iris, lalu direndam. Setelah itu baru proses penggorengan. Setelah digoreng, baru kita kemas. Nah, dalam penggorengan ini ada rasa-rasa yang kita berikan, ada rasa manis, gurih, ataupun yang lainnya. Apa tantangan terbesar yang sering Bapak hadapi dalam proses produksi harian? Tantangan terbesarnya itu untuk saat ini belum ada sih ya, standar-standar aja gitu. Di antara tiga produk utama, pisang, singkong, dan sukun, mana yang menjadi produk unggulan atau paling diminati konsumen? Mengapa demikian? Yang paling diminati konsumen itu untuk saat ini pisang. Ya, karena pisang ini dia paling mudah untuk pengolahannya juga, dan juga paling mudah untuk diberi macam-macam rasa gitu. Bagaimana kebun kopi mempertahankan rasa dan kualitas yang konsisten dari waktu ke waktu? Jadi untuk rasa dan kualitas ini ya kita usahakan tidak merubah yang dari awal ya. Mulai bumbu-bumbunya, cara pengolahannya, semuanya kita tidak rubah hingga akhirnya masihkan rasa yang sama dan kualitas yang sama. Apakah kebun kopi punya rencana untuk menambah varian rasa atau jenis keripik baru ke depannya? Jika ya, apa inspirasinya? Ada rencana untuk menambah rasa, mungkin ke seperti rasa coklat, stroberi, atau matcha ya, atau green tea, vanilla. Tapi untuk saat ini belum, karena kita ngelihat dari permintaan konsumen dulu. Kalau konsumen udah mulai banyak yang menanyakan, nah mungkin kita akan buat.
Produk kebun kopi dijual kemana saja? Misalnya, toko lokal, online, luar kota, dan lain-lain. Untuk saat ini masih main lokalan ya, masih dititip di toko-toko lokal atau dijual sendiri. Nah, untuk online kita belum, karena kita belum bikin karena masih baru. Rencananya akan dibuat ke sana nanti. Apa tantangan terberat yang dihadapi kebun kopi sebagai UMKM makanan ringan, terutama di tengah persaingan pasar yang saat ini? Untuk tantangan terberatnya hanya masalah persaingan harga aja. Kadang kita buat harga sedikit agak mahal, ternyata tempat lain bisa lebih murah gitu. Jadi untuk saat ini kita mulai lagi belajar lah, mencari-cari supaya gimana caranya harga bisa stabil, kualitas stabil, dan rasa juga bisa stabil. Bagaimana kebun kopi beradaptasi terhadap perubahan, misalnya kenaikan harga bahan baku atau tren pasar yang cepat berubah? Untuk mengikuti perubahan yang berlaku ini ya kita ikuti aja, kalau kan trennya berubah ya kita ikut juga berubah, walaupun nggak semuanya gitu. Tetap mempertahankan yang yang originalnya, tapi bisa juga ditambah dengan yang tren baru sekarang gitu. Selama bekerja di kebun kopi, momen apa yang paling berkesan atau memberikan pelajaran berharga bagi Bapak? Karena di sini saya ini backgroundnya bukan seorang penjual ya, bukan reseller. Tapi di sini saya diajarkan untuk mulai dari pengolahan awal sampai pengepakan dan juga sampai ke marketing. Jadi pelajaran yang saya dapat ini saya sekarang ini jadi bisa lah gitu. Dari ngolah sampai penjualan. Dilakukan dengan sendiri. Apa suka duka yang paling sering Bapak rasakan sebagai bagian dari tim UMKM kebun kopi? Sukanya ya kalau ketika orang banyak yang datang bertanya ataupun yang beli ya. Kalau dukanya ya ketika barang-barang yang kita sediakan ini kurang diminati oleh konsumen. Apa harapan terbesar Bapak Birong pribadi untuk perkembangan kebun kopi di masa depan? Harapannya ya semoga aja dengan usaha kecil ini ke depannya bisa lebih besar dan bisa juga merekrut orang lebih banyak hingga bisa membantu untuk pekerjaan orang-orang lokal sekitaran sini yang saat ini lagi tahulah sendiri bagaimana ekonomi Indonesia saat ini. Sebagai penutup, apa pesan Bapak Birong untuk para pelaku UMKM lain atau untuk pembaca Alus News yang ingin mendukung produk lokal seperti kebun kopi? Pesannya satu, jangan pernah lihat hasilnya, tapi nikmati saja prosesnya. Bagaimana caranya kita membeli produk keripik kebun kopi? Bisa datang ke sini langsung atau datang ke warung-warung atau tempat lokalan yang kita titipi keripik-keripik dari kebun kopi. Kalau nomor handphone bisa ke nomor WA saya 0812 1887 4633.